Sebelum lanjut episode 85 sampai episode 87 jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Bos meminta maaf. Episode 85. Siapa itu Richard Cannon? Bagi Manilowe dan dua wanita lainnya, dia adalah orang asing. Siapa dia? Kenapa dia mencari Richard? Tapi untuk Zelda main, dia tercengang. Saya Richard Cannon, kata Richard dengan tenang. Jay Yates datang dan menatap Richard. Dia tidak berbicara untuk sementara waktu. Itu sangat tenang. Resepsionis bingung. Apa yang dilakukan bos besarnya di sini? Suasana aneh ini membuat Mani dan dua wanita lainnya saling memandang dengan keraguan di mata mereka yang kecewa. Mani berpikir, siapa pria ini? Mengapa dia mencari Richard? Wanita dengan celana jeans ketat menggelengkan kepalanya dan berkata, sialan. Apakah bos akhirnya di sini? Dia kesal dengan panggilan Richard dan sengaja datang mencari Richard. Oh, Richard, jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, mengapa Anda melakukannya? Itu. Mengapa Anda menelepon? Sekarang setelah Anda mempersulitnya, bukankah bos akan meminta kami untuk membayar lebih? Memikirkan hal ini, wanita itu menangis lebih keras. Saya Jay Yates. Jay tiba-tiba berkata, memperkenalkan dirinya. Halo, kata Richard. Senang bertemu denganmu, dan aku minta maaf tentang masalah hari ini. Masalah vas ini telah membuat teman-temanmu ketakutan, bukan? Terimalah permintaan maafku, Tuan Cannon. Ucap Jay dengan sopan. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Apa? Minta maaf. Bos saya benar-benar meminta maaf kepada orang ini. Resepsionis benar-benar bingung. Mani dan dua wanita lainnya terperangah. Mereka sepenuhnya bersalah, tetapi Jay yang disalahkan dan malah meminta maaf. Apa yang terjadi? Apakah aku berhalusinasi karena aku sangat putus asa? Apakah alun-alun itu benar-benar milik Richard? Apakah dia benar-benar punya dua mobil? Mungkinkah dia bisa menghabiskan semua kemewahan di hotel bintang 5 itu tanpa membayar uang? Pada saat itu, banyak pertanyaan melintas di benak mereka, membuat mereka tercengang dan bingung. Meskipun Zelda main secara mental siap untuk ini, wajahnya penuh dengan kekaguman. Richard sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengenal bos di sini. Tetapi mengapa bos datang untuk meminta maaf secara langsung setelah hanya menerima panggilan telepon? Orang yang paling terkejut sekarang adalah pria paruhbaya yang mau tidak mau harus mondar-mandir. Dia tahu kepribadian Jay dengan baik. Jay biasanya tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada siapapun, apalagi meminta maaf atas kesalahan yang bukan miliknya, untuk memulai. Dalam keadaan biasa, itu sudah merupakan bantuan darinya untuk tidak membuat ulah dan mulai memukuli orang. Tapi sekarang semuanya berjalan sebaliknya. Tidak apa-apa jika Jay tidak marah, tetapi dia meminta maaf sebagai balasannya. Dan dia sangat sopan. Apakah ini benar-benar Jay Yates? Jadi, pria paruhbaya itu terkejut melampaui kata-kata. Siapa pemuda ini? Dia dipanggil Richard Cannon, dia ingat. Dia harus pergi memeriksa latar belakangnya. Sama-sama, kata Richard tak berdaya. Alasan dia melakukan panggilan itu hanya untuk meminta agar mereka bisa memberi kompensasi lebih sedikit. Bagaimanapun, itu benar-benar Mani dan dua wanita lainnya yang bersalah. Tidak, Anda tidak harus sopan. Ini masalah manajemen kami. Saya seharusnya tidak menaruh barang sebesar itu untuk menghiasi koridor, menyebabkan kecelakaan yang membuat teman Anda ketakutan, Tuan Cannon. Sebagai permintaan maaf, teman-teman Anda dapat terus menginap di hotel saya selama sebulan gratis.
Ucap Jae tulus. Apa? Sangat mengejutkan melihat bosnya mengakui bahwa dia salah, tetapi sekarang orang-orang ini bahkan diundang untuk menginap di hotel secara gratis. Itu bernilai lebih dari $1 juta. Resepsionis itu tercengang. Mani dan dua wanita lainnya bahkan lebih tercengang. Yah, kamu tidak perlu melakukan itu. Ketiga bibiku datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Mereka tidak akan tinggal selama sebulan, kata Richard. Tidak masalah. Merkenon. Teman-temanmu bisa tinggal di sini selama beberapa hari kalau begitu. Jay berkata dengan sangat serius, lalu memerintahkan resepsionis, Nona Carson, ketiga tamu terhormat ini harus diperlakukan dengan baik. Ya, ya. Resepsionis itu mengangguk dengan linglung. Tuan Kenon, apakah Anda ingin minum teh jika Anda punya waktu? Jay mengundangnya dengan sungguh-sungguh. Baik. Richard mengangguk dan berkata kepada Zelda Main, Zelda, tunggu aku. Aku akan kembali ke sini setelah aku selesai. Baik. Zelda sadar dan menggigit bibirnya dengan gugup. Silahkan lewat sini. Richard mengikuti Jay. Pria paruh baya itu iri. Jay tidak mengundangnya untuk minum teh. Apakah dia tidak layak minum teh dengan pemuda ini? Saya minta maaf atas semua masalah sebelumnya. Anda dapat pergi dan beristirahat di kamar Anda sekarang, kata resepsionis dengan sopan. Bu, Bibi, mari kita kembali ke kamar dulu, kata Zela. Mani dan para wanita bingung. Bagaimana bisa masalah lebih dari $30 juta diselesaikan hanya dengan beberapa kata? Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Zelda membawa mereka kembali ke kamar. Mereka bertiga masih sangat bingung. Wanita dengan jeans ketat bertanya dengan kosong, Zelda, siapa pacarmu sebenarnya? Zelda juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Richard Kennon menjadi semakin misterius baginya. Apakah alun-alun itu benar-benar miliknya? Dia bukan generasi kedua yang super kaya, kan? Kalau tidak, mengapa bos begitu sopan padanya? Tapi kenapa dia begitu rendah hati? Zelda, pacarmu ini cukup mengesankan. Kamu harus memanfaatkannya sepenuhnya. Ya, jangan biarkan dia pergi. Kamu harus menahannya. Sulit untuk menemukan pria seperti itu. Kedua wanita muda itu berbicara dengan berisik. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa segala sesuatu di ruangan itu terpuji. Udaranya segar. Bagus sekali. Ya, lihat tempat tidur ini. Nyaman sekali. Oh, ada pemandian susu yang disediakan. Terkejut, kedua wanita itu langsung mengeluarkan ponselnya untuk berfoto selfie. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Zelda berjalan mendekat dan membuka pintu, dan resepsionis berdiri di luar. Halo, sekarang waktunya makan malam. Apa yang ingin kamu pesan untuk makananmu? Ini menunya. Zelda kaget karena makanan yang tertera di menu semuanya mewah, dan tidak ada harga yang dicantumkan. Artinya, makannya tidak dipungut biaya. Bu, Bibi, apa yang ingin kamu makan? Gratis. Zelda mengambil menu. Mani dan dua wanita lainnya terkejut. Gratis. Mereka bertiga segera melihat menu, dan kedua wanita itu terkejut. Lihat, ada lobster. Wow, ada juga steak. Gratis. Ya Tuhan, kenapa aku harus makan di luar? Lihat bubur kaviar yang disajikan sebagai set sarapan mereka. Aduh, roti goreng yang saya makan di pagi hari benar-benar enak. Aku ingin ini. Saya ingin ini. Mani dan para wanita memesan 5 hidangan. Resepsionis tersenyum dan berkata, tolong tunggu sebentar. Kemudian dia pergi dengan menu. Mereka bertiga sangat menantikannya. Zelda,
Apakah kamu menggunakan perlindungan ketika kalian berdua melakukannya? Wanita dengan celana jeans ketat tiba-tiba bertanya. Wanita bercelana hot itu juga menatap Zelda. Manny juga menantikan jawabannya. Pacarnya ini benar-benar sesuatu. Zelda merasa malu. Tentu saja, dia tahu apa yang mereka tanyakan. Dia hanya bisa mengangguk dan mengatakan iya. Jangan gunakan pelindung lain kali. Lebih baik jika kamu hamil, tahukah kamu? Dia punya banyak uang. Kamu harus hamil untuk mempertahankannya. Kedua bibi menyarankan ide ini, dan Manny juga mulai melamun. Seperti apa rupa putrinya dan anak Richard. Namun, Zelda memiliki perasaan aneh di hatinya. Haruskah aku menawarkan diriku padanya? Tapi bagaimana caranya? Dia menyukai Gracia. Bagaimana jika dia tidak menginginkanku? Dia menghela nafas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Zelda, aku tidak keberatan. Lebih baik kamu ambil kesempatan ini. Kamu tidak semudah itu, kata Manny. Zelda mengangguk setelah beberapa saat terdiam. Bagaimana saya akan mengambil kesempatan? Kami tidak memiliki hubungan seperti itu sama sekali. Richard berjalan keluar dari kantor Jay. Dia ingin menelepon Zelda, tetapi ketika dia berjalan, dia melihat Zelda menunggu di dalam mobil. Richard pergi dan membuka pintu. Bagaimana mereka? Mereka baik-baik saja. Terima kasih untuk urusan hari ini, kata Zelda. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Baru saja, Manny dan dua lainnya memberinya beberapa ide sugestif. Mereka bahkan mengajarinya beberapa trik tentang cara merayu Richard. Tapi apa hubungan sebenarnya antara Richard dan dirinya sendiri? Mereka hanya berpura-pura menjadi pasangan. Meskipun dia membantunya tadi malam, hati Zelda berantakan. Dia merasa bahwa kesenjangan antara Richard dan dirinya semakin besar. Dia mengira mereka memiliki status yang sama, tapi sekarang berbeda. Ayo pergi, ajak Zelda. Richard tidak keberatan. Zelda mengemudi. Ada sangat sedikit orang di jalan, dan di dalam mobil sangat sepi. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan. Tidak ada orang di sekitar. Richard terkejut. Apa yang Zelda rencanakan? Merasa tidak nyaman. Episode 86. Di dalam mobil sangat sunyi, dan suasananya agak aneh. Richard Cannon terkejut dengan apa yang dilakukan Zelda main. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajah Zelda dan menemukan bahwa ada jejak kerumitan di matanya. Apakah dia akan? Richard mengerti. Dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang dia maksud. Dia ingin membantu dia, seperti yang dia lakukan tadi malam. Namun, Richard sangat bertentangan. Jika Zelda berterima kasih padanya atas kejadian hari ini, maka Richard tidak menginginkannya. Bagaimanapun, dia menganggapnya sebagai temannya. Memberikan bantuan kepada seorang teman tidak membutuhkan pembayaran kembali. Itu akan mengubah arti persahabatan mereka. Richard tidak berpikir dia perlu melakukannya. Zelda membuka sabuk pengaman seperti tadi malam, lalu mengulurkan tangannya. Di dalam mobil sangat gelap. Richard tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia bisa melihat matanya dengan jelas, seperti kemarin. Kakak Zelda. Richard sangat menginginkannya, karena tangannya sangat terampil. Tapi dia tidak ingin Zelda membantunya dengan cara ini. Dia tidak berpikir untuk meminta ini ketika dia memutuskan untuk datang membantunya. Zela tercengang. Tangannya berhenti dan dia menggigit bibirnya. Kau tidak ingin aku melakukannya hari ini. Zelda sedikit kecewa. Setelah perjuangan sengit di hatinya barusan, dia mengambil inisiatif untuk mendekati Richard,
tetapi dia tidak menginginkannya. Dulu, dia menghela nafas dan mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Dia duduk tegak lagi, mengenakan sabuk pengamannya, dan mengemudi. Di dalam mobil masih sepi. Richard merasa sedikit tidak nyaman. Itu bukan karena dia merasa tidak nyaman secara fisik, tetapi karena dia melihat mata kecewa Zelda. Dia merasa tertekan tentang ini. Bagaimana dia harus menjelaskan? Richard tidak tahu bagaimana perasaannya tentang Zelda. Kemarin, dia telah membantu dia. Ketika dia kembali di malam hari, dia bertanya-tanya apakah Zelda bisa dianggap sebagai kekasihnya sekarang. Dia sangat menantikannya, sejujurnya, dia sangat menantikannya. Bagaimanapun, sosok Zelda sangat bagus, dan dia sangat cantik. Dia adalah wanita yang menarik. Akan sangat bagus untuk menjadi kekasihnya. Tapi Richard juga berpikir bahwa mereka seharusnya tidak mengganggu kehidupan satu sama lain. Lalu bagaimana dengan tatapan kecewa di mata Zelda barusan? Mungkinkah Zelda memiliki perasaan padanya? Tidak mungkin, kan? Richard bingung dan dia mengintip Zelda lagi. Dia tampak tenang. Dia menghela napas lega. Dia telah berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, Zelda sangat percaya untuk tetap melajang. Ketika mereka tiba di kompleks perumahan, Richard ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saudari Zelda, saya sudah meminta Yolanda untuk memperhatikan lot toko yang Anda inginkan." Sore harinya, Richard berbicara singkat dengan Yolanda Land tentang masalah ini. Dia pasti tidak punya masalah dengan itu. Dia berpikir bahwa restoran Zelda pasti akan menarik banyak orang. Baik. Mereka berdua naik lift ke lantai atas. Ketika lift terbuka, Richard berkata, "Selamat malam, Sister Zelda." "Selamat malam," bisik Zelda, lalu berjalan ke pintu unitnya. Dia membuka pintu dan berjalan masuk. Richard sedikit menyesal. Baru saja, dia harus. Lupakan saja. Aku akan menanganinya sendiri. Richard memasuki rumahnya dan menuju kamar mandi. Ketika dia tidur malam itu, Richard memimpikannya Zelda lagi. Ini adalah ilusi lain. Di pagi hari, Richard Cannon bangun dan keluar untuk bertanya kepada Zelda Main, "Apakah Anda ingin saya menemani Anda?" Zela menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menyusahkannya. Dia bisa membawa ibu dan dua bibinya untuk mengunjungi tempat-tempat sendiri. Richard tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Apakah Zelda merasa sangat kesal dengan penolakannya tadi malam? Mereka turun dari lift bersama. Zelda mengatakan bahwa dia akan mengirim Richard ke alun-alun. Tapi dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia akan pergi ke sekolah besok, bukan hari ini. "Kalau begitu aku akan mengirimmu ke sekolah," Zelda berbicara, tetapi kemudian terdiam. "Bukankah Gracia ada di sekolah?" Jelas, itulah masalahnya. Richard tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. "Yah, semoga sukses dengan kelasmu hari ini," kata Zelda lembut dan pergi. Richard menggelengkan kepalanya dan naik taksi ke sekolah. Selama beberapa hari berikutnya, dia memiliki kelas di sekolah setiap hari. Setiap kali Richard tidak menghadiri kelas, Gracia akan meneleponnya untuk mengingatkannya bahwa ujian mereka sudah dekat dan bahwa dia harus menghadiri kelas itu. Nada suaranya sangat serius. Richard berpikir bahwa dia harus mulai mengejar ketinggalan dengan kelas, jadi dia pergi ke kantor Gracia setiap hari untuk mengajukan pertanyaan padanya. Gracia sebenarnya menjelaskan semuanya kepadanya dengan sabar dan hati-hati sampai dia benar-benar mengerti, yang membuatnya merasa sangat dimanjakan. "Jika kamu gagal dalam kursus ini, aku akan menghukummu," kata Gracia dengan dingin dan serius. Richard mengangguk tak berdaya.
Melihat Gracia mengepak barang-barangnya dengan dingin, dia bertanya apakah dia akan pergi ke perusahaan. Katanya. Kau akan pergi ke pekerjaan paruh waktumu, kan? Aku akan mengantarmu ke mobilku. Richard menggelengkan kepalanya saat dia memikirkannya. Dia telah mengemudi hari ini. Melihatnya menggelengkan kepalanya, Gracia sedikit marah. Baiklah, terserah. Setelah dia berkata begitu, dia pergi. Richard dikejutkan oleh kemarahannya yang tiba-tiba, dan dia meninggalkan sekolah tanpa daya. Setelah tiba di tempat parkir, Richard melaju ke alun-alun. Tempat itu menjadi cukup sibuk baru-baru ini. Richard harus pergi membantu operasi. Setelah tiba di tempat parkir di alun-alun, Richard naik lift ke lantai pertama dan terutama pergi untuk memeriksa fasilitas baru. Dia berkeliaran di lantai pertama dan merasa cukup puas. Meski tidak ada perubahan besar, fasilitas rest area yang baru tentunya akan menarik minat pembeli baru. Canon. Saat Richard sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Richard menoleh dengan bingung dan menemukan bahwa itu adalah penjual BMW, Charlotte Yates. Clara Jean dan Charlotte telah membuka toko di alun-alun ini. Itu mungkin masih dalam renovasi, jadi dia pasti datang untuk memeriksanya. Tapi hari ini dia mengenakan rok mini denim. Kakinya yang lurus dan panjang benar-benar menarik. Dia mengenakan t-shirt putih ketat, yang cukup terbuka. Mata Richard berbinar. Sosoknya tidak terlalu melengkung seperti Gracia tapi dia juga menarik. Charlotte gugup. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Richard untuk waktu yang lama. Terakhir kali, Richard menolak tawarannya, jadi dia sangat kesal. Dia berpikir bahwa karena dia telah menjual mobil kepadanya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengannya. Dia tidak berharap untuk melihatnya lagi di sini. Panggil saja aku Cak. Nah, apa yang kamu lakukan di sini? Hanya berkeliaran, kata Richard. Pada saat ini, suara Lara datang dari belakang. Hei, sepupu, kemarilah. Berat sekali. Maaf, tunggu sebentar. Terpikir oleh Charlotte bahwa Lara dan dirinya sendiri telah memesan beberapa perlengkapan dan akan mengirimkannya ke toko. Charlotte berlari untuk membantu. Pada saat ini, Lara membawa sebuah kotak besar dan menekuk tubuhnya kehabisan napas. Mata Richard bergerak. Baru-baru ini, dia terus merayu Lara di WeChat dan memintanya untuk terus mengirim foto kepadanya. Lara sangat patuh. Selama Richard menyebutkannya, dia akan mengirim mereka. Dia mungkin mendorongnya, tetapi foto-foto ini memberi Richard pemahaman yang sangat jelas tentang bentuk tubuhnya. Biasanya, dia tidak pernah memamerkan sosoknya, jadi Richard harus mengakui bahwa sosoknya sebenarnya cukup menarik. Charlotte sangat bersemangat. Richard sedang menatapnya. Dia berpikir bahwa dia tidak lagi tertarik padanya. Richard terkejut ketika dia melihat sekilas toko itu. Renovasi harus dilakukan dalam beberapa hari dan desainnya cukup modern dan bergaya. Papan nama juga akan segera diperbaiki. Dia berkomentar, desain renovasinya cukup bagus. Itu benar. Aku mendesainnya sendiri. Lara bangga dengan pekerjaannya. Dia terengah-engah dan lelah memindahkan barang. Dia mengambil $20 dari sakunya dan memberikannya kepada Richard. Pergi dan beli 3 botol air. Ambil sisanya sebagai tip. Richard tertegun, dan Charlotte marah. Lara, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Aku haus. Aku ingin minum air. Kenapa kamu masih menatapku? Apakah kamu tidak ingin $10 sebagai tip? Ayo. Lara mendorong Richard keluar dari toko dan berjalan masuk. Diri. Kemudian dia membuka kotak itu. Richard merasa tak berdaya.
Lara ini. Dia berjalan ke samping dan tiba-tiba berpikir, haruskah aku mengajaknya kencan? Biarkan dia datang dan kita akan mendapatkan kamar, lalu aku akan memberitahunya bahwa Kenan itu sebenarnya aku. Bagaimana reaksinya? Richard semakin bersemangat. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Lara, mengatakan, mari kita bertemu malam ini. Ingin menambah berat badan. Episode 87. Setelah mengirim pesan ini, Richard Cannon langsung membeli air kemasan. Lara Jean sedang sibuk sekarang, jadi dia seharusnya tidak bisa membaca pesan begitu cepat. Segera, Richard membeli air dan melihat Lara membungkuk untuk mencari sesuatu. Sosoknya benar-benar memikat. Mencari lagi. Lara mendongak dan melihat Richard menatapnya. Dia memelototi Richard dengan marah, menegakkan tubuhnya, dan berjalan dengan mendengus. Lagi pula, kamu hanya bisa melihat. Itu tidak pasti. Richard tertawa dalam hatinya. Sejujurnya, sosok Lara benar-benar sebanding dengan Gracia. Sosok Gracia sangat seksi, dan begitu pula Lara. Lara mengambil air dari tangan Richard dan bergumam, kamu lambat sekali hanya membeli air. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ayo, sepupu, minum air. Lara memberi Charlotte Yates sebotol. Charlotte melihat bahwa Richard tidak membeli untuk dirinya sendiri, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Richard dapat memilikinya. Lara tidak senang. Bukannya aku tidak memberinya uang. Siapa yang harus disalahkan jika dia tidak membeli untuk dirinya sendiri? Sekarang dia ingin minum milikmu. Bagaimana dia bisa? Dia hanya tahu cara mengintip sepanjang hari. Charlotte merasa tidak berdaya. Dia berpikir, Lara yang memamerkan tubuhnya dan bukan Richard yang sengaja mengintip. Charlotte iri. Jika dia memiliki sosok Lara, dia akan mengungkapkan lebih banyak juga. Sayangnya, dia terlalu kurus. Jelas, Richard menyukai wanita dengan sosok yang bagus. Haruskah dia menambah berat badan untuk mendukungnya? Haruskah dia pergi ke gym untuk melatih bokongnya? Charlotte memberinya sebotol air. Richard menggelengkan kepalanya. Ada air di mobilnya, yang baru saja diminumnya. Charlotte merasa kehilangan hatinya, dan Lara tidak senang. Sepupu, mengapa kamu begitu baik padanya? Charlotte memelototinya. Lara memutar matanya, dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia terus kembali bekerja setelah minum air. Jangan dibawa ke hati. Sebenarnya, Lara memiliki mulut yang tidak baik, tapi dia sebenarnya sangat baik, kata Charlotte. Richard melirik Lara yang sibuk. Apakah dia baik atau tidak, setidaknya dia harus menepati janjinya. Mulutnya murah, tapi sosoknya sangat bagus. Loser, apakah kamu melihatku lagi? Kemari, bantu aku membawa barang-barang ini, dan aku akan membiarkanmu melihat lebih dekat, kata Lara. Richard tidak bisa diganggu untuk menghiburnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kemarilah. Lara, jangan menyuruhnya seperti itu. Charlotte benar-benar marah. Dia berpikir bahwa jika Lara terus seperti ini, Richard mungkin akan marah padanya karena dia sebenarnya sangat kaya. Richard berjalan mendekat untuk membantu. Lara mendengus dan menarik kerahnya. Aku tidak akan menunjukkan apapun padamu. Richard pikir itu cukup lucu. Aku tahu ukuranmu. Apa gunanya menutupi? Namun, semakin Lara bersikap seperti ini, semakin dia mengungkapkan sosoknya. Richard merasa lebih emosional. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan sesuatu dengannya ketika dia bertemu dengannya malam ini. Aku pasti akan mengolok-oloknya malam ini. Dia pikir. Setelah beberapa saat,
Lara menemukan bahwa pakaian yang dikenakannya hari ini benar-benar terlalu terbuka. Kerahnya terlalu rendah, jadi dia tidak repot-repot menutupinya lagi. Dia berbisik dalam benaknya, jadi bagaimana jika saya menunjukkannya kepada Anda? Apakah Anda pikir Anda akan dapat menyentuh saya? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Saya memberi Anda kesempatan terakhir kali, tetapi Anda masih ingin saya memberi Anda kesempatan kedua. Tidak mungkin. Richard telah membantu mereka sampai tengah hari, jadi dia kelelahan saat itu. Clara dan Charlotte juga berkeringat banyak dan pakaian mereka menjadi transparan karenanya. Ini benar-benar godaan. Richard merasa bantuan hari ini tidak sia-sia. Aku sangat lapar, sepupu. Ayo makan. Clara membasuh wajahnya dengan keran, meninggalkan beberapa tetesan air di wajahnya. Charlotte juga merasa lapar, jadi dia mengangguk. Namun, dia berjalan ke arah Lara dan berkata, "Mari kita minta Richard ikut dengan kita." Sekarang, aku curiga kamu menyukai Richard, sepupuku. Sudah berapa kali kamu bertemu? Dia pecundang meskipun dia terlihat baik. Clara mengerucutkan bibirnya. Semakin dia memandang Richard, semakin dia merasa tidak nyaman. Apa bagusnya anak tidak berguna ini? Aku tidak akan pernah menyukaimu seumur hidupku. Clara berpikir dengan marah. Mendengar ini, wajah Charlotte memerah. Apakah dia benar-benar menyukainya? Dia harus setuju, kesannya terhadap Richard semakin baik setiap saat. Charlotte berpikir. Terakhir kali, ketika mereka makan malam bersama, dia ingin tidur dengan Richard. Pada saat itu, dia memiliki ide untuk menjadi pewaris yang kaya. Dia tidak menyangkal bahwa dia menyukai uang, dan tidur dengan Richard juga untuk uang. Namun, Richard menolaknya terakhir kali. Sejujurnya, Charlotte cukup kecewa. Dia tidak buruk dalam hal penampilan. Dia telah memikirkan hal ini selama berhari-hari. Dia merasa bahwa sudah ada tempat untuk Richard di hatinya. Tapi dia tidak menyukainya dengan cara yang sama. Charlotte menghela nafas. Kamu terdiam. Ya ampun, sepupu, apakah kamu benar-benar menyukainya? Apa bagusnya dia? Clara terkejut dan semakin marah. Apa yang salah dengan Richard? Dia mengintip ke dadaku dan menatap sosokku. Saya tidak akan berdebat dengan itu, tetapi dia sekarang merayu sepupu saya. Dia sangat marah sehingga dia ingin menanyai Richard tentang hal ini. Sepupunya terlalu berpikiran sempit. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu, bukan? Apakah dia jatuh cinta pada pandangan pertama? Jangan terlalu keras. Tidak, aku tidak menyukainya. Charlotte terkejut. Jika kamu tidak menyukainya, lalu mengapa kamu begitu baik padanya? Kamu menawarkan minuman padanya dan kamu memintanya untuk makan bersama kami. Dia telah membantu kita sepanjang pagi. Bukankah kita seharusnya memintanya untuk makan bersama kita? Clara menghela napas lega dan juga merasa bahwa itu masuk akal. Bagaimana selera sepupunya bisa begitu buruk? Itu tidak mungkin. Namun, Clara mengerucutkan bibirnya. Seharusnya tidak begitu. Dia membantu kita, tapi dia mengintip kita sepanjang pagi. Juga, aku baru tahu kalau dia melihat bokongmu. Teman sekelasku bilang dia menatapku terakhir kali. Di faktanya, kami berdua menderita kerugian besar. Seharusnya dia yang mentraktir kami makan. Clara, apa yang kamu bicarakan? Charlotte tidak berdaya. Richard tidak akan berpikir seperti itu, kan? Dia adalah orang kaya. Baiklah, ayo kita ajak dia makan bersama. Sungguh suatu kemenangan untuknya, kata Laras. Charlotte tidak punya pilihan selain pergi ke Richard dan mengatakan bahwa mereka siap untuk makan siang bersama.
Richard sangat lapar, jadi dia setuju. Dia sibuk sepanjang pagi, jadi dia harus makan. Clara dan Charlotte mengemasi barang-barang mereka. Clara meminta Charlotte pergi ke alun-alun untuk melihat apa yang harus mereka makan. Kemudian Charlotte keluar. "Richard, datang dan bantu aku," kata Lara. Richard masuk dan Lara segera menurunkan roller shutter. Dia segera bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku memperingatkanmu, kamu seharusnya tidak memiliki pemikiran yang tidak benar tentang sepupuku. Dia tidak akan tertarik pada pecundang sepertimu. Jangan mengolok-olok dirimu sendiri," ucap Lara dengan nada mengancam. Richard menyentuh hidungnya. "Berbicara." Laras marah. Richard hanya menatapnya. Laras mengerutkan kening. "Apakah kamu bisu? Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak cukup mengintip sepanjang pagi? Apakah kamu ingin menyentuhku?" Richard menggelengkan kepalanya. Dia lelah sepanjang pagi, dia tidak ingin melakukan itu. Namun, nada bicara Lara membuatnya tidak nyaman. "Aku tidak suka sepupumu. Jangan salah paham." Jadi kamu tahu apa yang baik untukmu. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyukainya." Lara berbalik dan membuka penutup jendela, tetapi Richard tiba-tiba tertawa. Lara marah dan berbalik untuk menatapnya. "Apa yang kau tertawakan? Itu bukan urusanmu." Richard menggelengkan kepalanya. Tapi memikirkan penampilan Lara, Richard tersenyum penuh harap. Dia telah memandang rendah dia sepanjang waktu. Jika dia tahu bahwa Kenan malam ini sebenarnya adalah dia, apakah dia akan berteriak? Memikirkan hal ini, Richard tersenyum lebih bahagia. "Kamu gila." Ketika dia menyadari bahwa dia tidak, Lara menjadi lebih marah. "Kamu memiliki sosok yang bagus, bukan?" kata Richard. Kemudian dia membuka penutupnya dan keluar. Lara sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Senyum Richard membuatnya sangat tidak senang. Dia merasa telah menderita kerugian besar. Baru saja, dia diintip oleh Richard lagi. Dia berpikir bahwa dia milik Kenan. Dia tidak bisa membiarkan orang lain memandangnya sembarangan. Lara menggumamkan beberapa kata marah, dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia keluar dari toko, menutup jendela, dan membungkuk untuk menguncinya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Richard sedang menatapnya lagi. Lara sangat marah sehingga dia datang dengan marah. "Apakah kamu mengintipku?" Richard terkejut. Dia sedang melihat papan nama barusan, jadi dia secara tidak sengaja meliriknya. Namun, setelah Lara berkata begitu, Richard berkata, "Bukankah kamu berpakaian seperti ini untuk menunjukkannya kepada yang lain?"